dari data siswa keseluruhannya, volumenya sama jumlah siswa. Nah di sini cuma kebutuhan biayanya berasumsi dari pengalokasian kalau adanya rapat tentang sosialisasi dan terhadap BOS dan BOPD. Dan alokasinya dari APBD dan APBN. Di sini inputnya dan alokasi APBN APBD, terus rencana prosesnya pembuatan PKS. Outcome-nya adalah sebagai pedoman untuk mengeluarkan anggaran. Terus yang 8.33 kegiatannya dari standar pemetaan mutu untuk standar pengelolaan standar 7. Nah mungkin untuk di standar 7 di sini banyak sekali yang harus ditingkatkan. Kemudian untuk yang poin 0-nya di sini ada 4 platform sub-indikator yang harus dikembangkan. Yang pertama di sini evaluasi diri nilainya masih kosong, kemudian berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik juga nilainya masih kosong, kemudian mengembangkan sekolah dengan baik masih kosong, padahal kita sudah berjalan beberapa puluh tahun tapi nilainya masih nol, berarti belum baik COVID-nya. 2.1 di sini kelemahannya di sini dan deskripsinya tidak ada kepedulian dari warga sekolah dan pihak terkait, kemudian warga sekolah dan pihak terkait tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini akan permasalahan yang terjadinya ini tidak ada sosialisasi dalam proses perumusan. Kemudian poin 2 mah itu mah lewat saja ya. Kemudian untuk penyusunan rencana, nah di sini mungkin untuk tujuan sosialisasi pedoman pengelolaan sekolah yang tujuannya supaya warga sekolah mengetahui, mengikuti perencanaan dan mengetahui pedoman pengelolaan sekolah. Mungkin itu keterkaitannya, jadi ini saling ada keterkaitan antara dua sub-indikator tersebut. Jadi ini satu kegiatannya bisa disatukan. Nah kemudian yang selanjutnya yang 7.2.2 menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan. Nah di sini tujuan kegiatannya, nah sekolah harus memiliki sistem informasi manajemen sekolah. Nah yang menjadi penanggung jawabnya mungkin di sini kepala sekolah. Evaluasi ini adalah mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kinerja sekolah terhadap pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Mungkin untuk selebihnya yang harus hampir sama program sub-indikatornya. Jadi intinya dari standar pengelolaan dari standar 7 dapat saya sampaikan demikian. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau boleh saya semua mungkin kalau kurang tepat koreksi Pak Jun, disimpulkan berarti ini karena melihat berarti kelemahan tadi diantaranya ini kan banyak warga sekolah atau pelaksana pemangku kebijakan bahkan yang tidak memahami bagaimana pengelolaan sekolah karena kurang sosialisasi gitu ya. Makanya ini ada pengajuan workshop sosialisasi pedoman pengelolaan sekolah gitu. Terima kasih yang akan meracik sekolah kita kan gitu. Tidak hanya pembelajarannya saja kan, jadi program kerjanya juga. Saya dan Pak Iwan di tim Pelaksana dan Sarana. Jadi ada beberapa hampir banyak untuk standar sarana dan prasarana pendidikan yang masih bernilai 0. Padahal mungkin di tahun-tahun kemarin sarana-prasarananya sudah tersedia, tapi masih belum memenuhi ketentuan. Yang pertama itu untuk
Untuk kapasitas yang standar indikator dan subindikator 6.1 kapasitas daya tampung sekolah memadai. Nah, program ini masih dinilai di bawah dari nilai 5. Di sini programnya, di sini kondisi saat ininya masih dinilai 2,06. Nah, kekuatannya di sini memiliki sarana prasarana yang dapat melayani minimal 3 rombel belajar dan maksimal 48 rombel belajar. Tadi setelah diskusi dengan Pak Iwan, jadi kami tidak mengetahui berapa kebutuhan biaya, tetapi tadi Bapak sarana prasarananya menjelaskan bahwa harus disesuaikan dengan bantuan pemerintah. Terus sumber dayanya dari bantuan pemerintah. Terus yang keduanya ada rasio lokasi lahan sesuai dengan jumlah siswa. Nah, di sini programnya membuat pemetaan denah rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan denah, misalnya perjurusannya disesuaikan dengan rombelnya, misalnya BDPM di denah paling depan, terus AK di belakang, TKR dan TKP dan lain-lain. Mungkin itu salah satu program untuk memenuhi rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa. Karena kan dengan adanya pemetaan denah S1 atau D4 tapi kan sudah terpenuhi, dibikin program denah kemana? Ada gitu ya kan, tapi nilainya nol. Mengikuti norma agama, norma sosial, norma budaya gitu. Tenaga administrasi bersertifikat, bukan jadi cek. Jadinya bersertifikat, paling dia berkompetensi profesional minimal paling dia anak TIK. Apakah kena ada data semua? Misalnya seberapa orang terbiasa ke TIK gitu, kan? Karena kami berbagi dua ibu di indikator 4 dan 5. Di indikator itu sudah muncul semua ya, ketika misalnya kepala perpustakaan ada ya, terus pengalamannya 3 tahun, tetapi kenapa nilainya 0 di situ, yang kami bingung di situ, kenapa nilainya 0 sementara indikator tersebut sudah ada gitu. Jadi kumaha kudu menindaklanjutinya seperti itu gitu. Yang itu saja mungkin. Ya, kalau yang tadi sebenarnya yang menyangkut pedagogiknya, memang diantaranya ada pengembangan misalkan untuk tenaga laboratorium ya, kalau memang itu bisa, misalkan dalam penata kelolaan laboratorium ya perlu dikembangkan dengan mengikuti BIMLEK laboratorium gitu. Ketiga, ini tentang lebih banyak ke proses pembelajaran di dalamnya. Mulai di sini yang minusnya, yang nilai yang kurang dari 5 itu mulai dari perencanaan, ya, belum lengkap dan belum sistematis. Kemudian evaluasi dari kepala sekolah. Di dalam ini ada supervisi kegiatan belajar. Kemudian ini ada dalam pelaksanaan pembelajarannya yang berbasis kompetensi dan berhubungan dengan penilaian dari pemenang tadi, dan perbedaan individual dan latar belakang siswa. Jadi selama ini itu siswa yang sudah lulus KD dan yang belum, kita masih seragam di sini. Kalau di sini kan kita belum menerapkan yang KD-nya tuntas boleh ke KD selanjutnya, nah, itu kan belum terlaksana atau belum terdeteksi oleh kurikulum ya. Posisinya tidak tahu guru mana yang melakukan itu, karena di sistem kurikulum kita ini juga belum ya. Nah, ini berhubungan dengan kemarin saya tertarik dengan yang Bapak kunjungi, itu program Pintar bersama Daihatsu, itu disesuaikan dengan kompetensi siswa. Jadi yang kompetensi bagus terus naik mencapai kompetensi selanjutnya. Nah, itu bahkan di sini ada pengajuan juga hubungannya dengan program yang
akan dijalani atau diajukan dengan Daihatsu, minimal dengan jurusan TKR dulu. Nah itu diantaranya prosesnya. Dan diakhiri dengan terakhir tentang proses pembelajaran itu. Selain proses ini ada juga media pembelajaran dan ada 4 sumber belajar, dan diakhiri oleh tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu sinkronisasi kurikulum untuk menyikapi tadi pembelajaran yang membedakan siswa mana yang lebih cepat tuntas dan siswa yang sesuai dengan perbedaan individu dan latar belakang. Itu yang bisa disimpulkan dari proses. Intinya ini kalau proses setelah saya menyimak dari standar yang lain saling berhubungan. Dari penilaiannya ayah, di sini berhubungan dari sarana ada, dari tadi Pak Junet ada tentang pengelolaan. Kemudian Pak Acep dari gurunya tadi guru yang dilatih ada, jadi saling itu kan nih. Nah itu mungkin yang dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz Dut. Indikator kami bagi 2. Saya menganalisis 8 indikator dan Pak Opik menganalisis 8 indikator. Untuk program di sini saya memaparkan 2. Yang pertama adalah mengenai standar proses yang membutuhkan terlaksananya workshop dan meningkatkan SKP atau sasaran kinerja pegawai. Jadi 8 indikator yang saya analisis dapat disimpulkan 2, yaitu workshop dan meningkatkan SKP. Untuk indikator yang 3.1 yang nilainya kurang dari 5, programnya itu program pemenuhan standar proses. Kemudian untuk yang 3.4 yaitu melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru, itu kegiatannya adalah RDK. Nah, mungkin sebelumnya Pak Ridwan untuk datanya, kalau mungkin ada kesalahan ataupun kurangnya nanti kita tinggal tambah lagi. Dari standar isi ini ada poin yang nilainya di bawah 5. Dari 3 indikator itu ada 9 yang di bawah 5. Mungkin dari 9 itu nanti akan dijabarkan sama Ibu Leli poin-poin yang nilainya kurang dari 5. Mungkin untuk itu Bu Leli dipersilakan. Bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf karena jujur pertama memang saya tidak begitu menguasai tentang masalah ini karena memang saya pendatang baru. Jelas terus dengan PPAT ayah mami. Dan di sini adalah analisis itu ialah tentang kurikulum, kaitannya dengan draft kurikulum, dan mungkin itu yang lebih paham atau lebih tahu itu adalah bapak kurikulumnya sendiri. Mungkin harus ada pertemuan khusus lagi dengan beliau menanyakan apa-apa saja sekiranya yang memang, karena jika melihat ini itu saya takutnya jadi takutnya kalau bahasa sekarang dari nyalambungan gitu, dari nyalambungan suku gitu terserah anu salah besar kelemahannya seperti apa, jadi tidak tahu persis. Mungkin yang di sini yang disambungkan di sini adalah apa yang